dalam mengerjakan sebuah kegiatan tanpa goals membuat kamu nggak kemana-mana dan bingung mau mendapatkan apa. Bahasa lebih serunya, lebih tajamnya outcome thinking. Maksudnya apa outcome thinking? Berpikir pada hasil. Kira-kira dari kerjaan ini atau aktivitas ini hasil apa sih yang mau gue dapetin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program spesial untuk Millennials Time, Tips for Millennials. Yang pada kesempatan kali ini gue bakal bagi sebuah informasi menarik buat kalian para Millennials tentang 3 langkah mengatasi rasa malas. Tentu kalian pernah dong merasakan gabut di rumah atau di kosan gitu, malas ngerjain sesuatu, abis itu kayaknya mager dan justru ujung-ujungnya jadi bingung mau ngapain. Dan lucunya lagi tuh mau kerja males, mau ngerjain sesuatu males, tapi tiduran juga pusing, penat gitu ya. Nah itu adalah masalah-masalah yang umumnya dirasakan para millennials, yang apalagi dia ada di masa transisi. Dia kerja kagak, kuliah udah mau selesai gitu ya, atau dia lagi berbisnis tapi bisnisnya sedang tidak growth. Nah jadi masa-masa transisi pertumbuhan itu sering terjadi kepada kita para millennials dan berakhir pada kegabutan yang kadang kita dengar juga rasa malas. Di Indonesia kita sangat umum sekali kayak mendengar kata malas, dan kayaknya itu cap bagi sebagian, gue gak mau ngomong besar sih, tapi kita sering banget lah ya dengar kata malas tercap pada seseorang, yang kayaknya beda banget kalau dengan negara-negara maju dan berkembang. Kita tentu kenal dengan negara Jepang yang dikenal dengan sangat disiplin dan juga rajin. Setelah itu Korea yang terus mengejar peradaban negara Jepang dan akhirnya dikenal dengan negara cepat dan rajin juga. Dan bahkan Korea berani mengklaim bahwasannya orang Jepang itu lebih lambat daripada orang Korea. Keren ya. Dan Cina juga tentunya yang orangnya serba sibuk, serba cepat juga. Dan kalau kita kenal Indonesia dikenal kayaknya anak-anaknya dan bangsanya orang-orang itu jamnya fleksibel gitu ya, atau sering dengar jam karet. Jam karet itu sebenarnya dampak dari rasa malas. Nah sebenarnya apa sih yang membuat rasa malas ini ada? Kamu harus tahu dulu sebelum kamu tahu bagaimana mengatasi itu semua. Rasa malas ini tentu sering muncul saat kamu nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, dan nggak ada jadwal, atau lelah dalam berkegiatan. Nah jadi bisa jadi karena nggak tahu mau ngapain, atau karena saking banyaknya yang mau dikerjain jadi bawaannya malas. Nah lalu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu ketemu rasa malas? Kamu harus tahu dulu rasa malas itu karena apa? Karena kamu kelelahan, baik kelelahan pikiran ataupun kelelahan fisik, atau karena kamu lagi nggak tahu mau ngapain nih. Kamu harus identifikasi dulu. Kalau kamu kelelahan berarti kamu butuh istirahat atau butuh berhibur ya, piknik. Butuh berhibur. Tapi kalau kamu malas karena atau nggak gerak karena kamu nggak tahu ngapa-ngapain, nah ini adalah salah satu pola malas. Nah malas itu kan punya pola guys. Jadi polanya itu apa? Malas itu ada feeling. Kamu harus tahu dulu malas itu berdampak pada apa, pada perilaku yang seperti apa. Mager, habis itu gabut, itu kan perilakunya. Terus sebelum malas itu ada proses apa? Biasanya ada proses kata-kata atau ada stimulasinya. Stimulasi itu bisa karena kejadian, bisa karena ucapan-ucapan, bisa karena suasana gitu. Nah itu kamu harus cek dulu. Dia punya alur, punya sequence, punya seperti alur cerita lah ya. Karena A jadi B, karena B jadi C gitu ya. Nah, kita kurung dulu si malasnya nih. Biasanya malas itu terjadi karena apa sih? Biasanya ya karena situasi yang terlalu membuat kita tertekan sehingga kita nggak tahu mau ngapain dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah berarti ada situasi tersebut dan biasanya berulang juga. Jadi sebuah perilaku itu habits kan, itu berulang-ulang. Kalau dilihat malas itu kan biasanya menjadi habits ya. Yang membuat orang terlihat malas itu karena dianggap kebiasaannya malas gitu. Kalau kita gali dari buku The Power of Habits karya Charles Duhigg, lu mesti baca. Jadi sebuah perilaku itu muncul karena ada 3 part nih. Pertama cue, kedua rutin, ketiga reward. Jadi perilaku itu adalah sebuah rangkaian kegiatan. Kebiasaan itu adalah sebuah rangkaian kegiatan. Setiap kebiasaan, setiap perilaku itu ada cue-nya dulu. Misalkan malas gitu, kita sebut malas. Malas itu adalah rutinnya gitu, suasananya, kebiasaannya, dan situasinya atau perilakunya itu malas. Sebelum malas itu biasanya ada cue-nya.
Biasanya kita kecapean tadi yang seperti gue bilang. Kedua ada kata-kata, duh capek nih, nggak enak nih, duh gabut nih gitu. Jadi kalimat-kalimat itu yang memicu otak berpikir dan memberikan sebuah informasi kepada perasaan, sehingga perasaan yang mendukung si malas itu jadi muncul. Jadi biasanya perasaan itu jadi bad mood dan segala macamnya kan. Jadi perasaan itu dimunculkan dulu dari pikiran yang memberi stimulasi. Nah, pikiran itu sendiri kan diawali dari kata-kata. Jadi ada cue-nya biasanya, ada pendahulunya. Kamu harus tahu dulu, kamu harus bedah dulu rutinitas kenapa kamu malas mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, setelah kamu tahu cue, kamu tahu rutin, biasanya reward. Apa perasaan, dampak secara fisik atau emosional yang didapatkan? Misalkan gara-gara kamu malas, kalau dalam ilmu NLP ada namanya secondary gains. Secondary gains itu mencari keuntungan dari sebuah perilaku. Misalkan malas tadi tuh, dari malas itu ada nggak sih keuntungan yang dapat? Ada. Nah, ini perlu kamu analisa dulu. Apa keuntungannya? Otak kamu tuh bisa aja berpikir sudut pandang yang berbeda. Dengan kamu malas, kamu tuh bisa menikmati hidup, kamu bisa santai-santai, hidupnya santuy gitu. Terus kamu nggak usah terburu-buru, kamu nggak usah tergesa-gesa, nggak usah panik gitu. Itu kan pikiran-pikiran yang sebenarnya mendukung kondisi tubuh kamu ada dalam sebuah kondisi baik gitu ya, tapi kan tidak memberdayakan atau tidak mendukung untuk menjadikan kamu mencapai sesuatu kalau kamu masih malas. Malas itu sebenarnya punya dampak positif. Kamu harus tahu itu. Ya contoh malas mabok, malas pakai narkoba itu kan punya dampak positif ya. Cuman tempatnya aja ada di mana gitu ya. Jadi malas itu bisa positif, bisa tidak positif. Tergantung tempatnya di mana. Tapi kamu harus tahu nih, malas kamu ini lagi buat apa nih? Kalau buat kerjaan, buat ngerjain tugas, ya jadinya nggak memberdayakan dan membuat tugas kamu kan nggak selesai. Oleh karena itu kamu harus tahu dulu nih kondisinya apa. Cari sudut pandang lain. Kenapa kamu malas? Apa sih yang sebenarnya ingin didapatkan oleh perasaan kamu saat kamu ada di kondisi malas? Setelah kamu tahu rangkaian ini, tahu apa pemicunya, terus malasnya itu sendiri dan apa dampak keuntungan pada diri kamu kalau kamu malas itu, maka kamu bisa ganti nih. Kalau diganti cue-nya, diganti clue-nya gitu, biasanya akan berubah polanya. Kalau kamu mau dapetin hasil tertentu, biasanya yang diganti clue-nya dulu. Gimana caranya nih? Gue mau kasih clue-nya biar lu bisa keluar dari zona malas. Yang pertama, kamu harus tentukan dulu goals-nya. Dalam mengerjakan sebuah kegiatan, tanpa goals membuat kamu gak kemana-mana dan bingung mau mendapatkan apa. Bahasa lebih serunya, lebih tajamnya outcome thinking. Maksudnya apa outcome thinking? Berpikir pada hasil. Kira-kira dari kerjaan ini atau aktivitas ini hasil apa sih yang mau gue dapetin gitu. Misalkan kamu yang mahasiswa lagi ngerjain tugas, dari tugas kampus itu kamu mikir dong, kalau tugas ini gue kerjain, hasil apa sebenarnya yang mau gue dapatkan. Kalau kamu gak ada hasil yang mau didapatkan, kamu gak akan bisa dapat apa-apa dan bawaannya akan tetap malas karena polanya masih sama aja. Misalkan nih hasilnya kalau gue hasilnya gini, apa sih yang mau gue dapatkan dari tugas kuliah ini? Oh, gue jadi mau belajar ini. Oh, gue jadi mau dapat nilai A. Oh, gue jadi mau cepet selesai kuliahnya, jadi part ini harus gue selesaikan. Oh, gue mau main PS gitu. Atau gue mau nge-game, berarti gue harus ngerjain kewajiban gue dulu gitu. Jadi harus tahu dulu hasil akhirnya apa. Kalau hasil akhirnya sudah ketahuan, itu pola dari awalnya akan berbeda, motivasinya berbeda. Jadi kamu harus berpikir tentang hasil akhir apa yang mau kamu dapatkan. Bagi kamu yang kerja, ya kamu harus mikir ketika kamu ada tugas dari kantor atau dari bisnismu masih ada PR, kamu harus mikir di akhir dulu. Tenang sejenak, ambil waktu tenang tanpa ada kebisingan handphone, terus kebisingan laptop dan segala macamnya. Dan teman-teman juga kamu mikir dulu sekitar 1 menit lah. Sebenarnya gue ini mau mendapatkan apa atau menghasilkan apa sih dari sini gitu. Kalau udah tahu tentang hasil apa yang mau didapatkan, nanti baru tuh dipikirin runutan keduanya ya. Yang kedua, setelah kamu sudah tahu hasil apa yang mau kamu dapatkan, kamu pecah pekerjaan itu, kamu pecah aktivitas itu menjadi bagian-bagian kecil. Maksudnya bagian-bagian kecil itu gimana? Jadi misalkan kamu beres-beres rumah, ngelihat rumah yang berantakan kan udah malas. Coba kita lihat clue-nya. Ngelihat rumah berantakan jadi malas. Malas, ya udah hasilnya apa? Udah deh istirahat aja biar badannya bugar aja, besok lagi deh, penundaan akhirnya ya. Menunda itu kadang menyenangkan, kadang enggak juga ya. Beda-beda di orang, tapi semua ini sudah ada dan memang ada perasaan dan pikiran itu di setiap diri manusia. Misalkan beres-beres rumah, kita ambil contohnya ya. Kalau kamu mikir beres-beres rumah, aduh kamar berantakan, ruang depan berantakan, semuanya berantakan, kamu gak akan pernah beres-beres. Jadi gimana? Kamu harus buat jadwal. Gue mau mendapatkan apa nih dari beres-beres ini? Emang kalau rumah ini beres, gue jadi apa? Jadi kenapa gitu? Kan kamu jadi happy kalau rumah beres, mata memandang enak,
terus pikiran jadi jernih, pikiran jadi rapih misalkan gitu ya. Kamu harus tahu dulu tuh di pikiran kamu hasil akhirnya apa tadi. Yang kedua, kamu bagi part-partnya. Waktu gue cuma 20 menit beres-beres kamar. Ya udah kasih aja waktu 20 menit beres-beres kamar. Segimana selesainya udah beresin aja 20 menit gitu. Buat otakmu itu ketagihan untuk beres-beres dengan cara apa? Dibatasin. Nah ini adalah salah satu cara brain hacking namanya. Menghack otaknya. Otak manusia kayak gitu. Jadi dibuat nagih untuk bekerja supaya rajin dengan cara dibatasin. Ya udah beres-beresnya misalkan 20 menit beres-beres buku dulu. Udah biarin aja dulu. Nanti otaknya sudah melihat buku beres, lihat ya clue-nya. Otak melihat buku beres, terus perasaannya akan berubah tuh. Asik yang lihat buku beres, ketagihan. Akhirnya hatinya jadi penasaran untuk udah kasurnya beres deh gitu. Jadi dibagi part-part kecil dan dibagi jadwal. Oke, 20 menit beresin ini, break. 20 menit beresin ini, break gitu ya. Jadi dibagi part kecil. Yang ketiga, setelah kamu tahu goals, kamu buat part kecilnya. Yang ketiga adalah kamu harus buat jadwal. Semua harus terjadwal. Jadi kamu bukan bekerja karena mood. Sekali lagi, kamu bukan bekerja karena mood, tapi kamu bekerja berdasarkan jadwal. Selama kamu masih bekerja berdasarkan mood, selama itu kamu akan gak stabil. Jadi ababil gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena nunggu moodnya bagus dulu. Oke, gimana cara bangun mood bagus? Sekarang stalking Instagram kawan. Cari mood nih, cari inspirasi, kebablasan 2 jam. Terus denger musik. Ya denger musik dulu deh biar moodnya bagus. 1 jam, 2 jam kebablasan lagi. Itu mah umum terjadi kebablasan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada jadwal. Coba kamu jadwalin. Gak usah lama-lama tadi. Setelah kamu jadi bagi part kecilnya mana yang mau diberesin. Misalkan ada 10 tempat yang harus diberesin, rumah lah katakan ya. Atau kalau kamu tugas ya udah kerjain aja soalnya 5 soal atau dari 20 soal bagi 5 soal gitu. Atau kamu tahu dong gimana cara membaginya. Contoh paling gampang tadi beres-beres kamar atau rumah. Bagi aja 10 titik yang mau diberesin misalkan di rumah atau 5 titik. Nah, baru dibuat jadwal. Oke, jam segini sampai segini jadwalnya mau beresin ini. Ini sampai segini dengan ukuran waktu segini beresin ini. Jadi kalau kamu sudah tahu tujuan akhirnya berarti kamu sudah berpikir tuh visualisasi dampak akhirnya apa, terus kamu bagi menjadi hal-hal yang kecil dan kamu buat jadwal biar kerjanya tidak bergantung pada mood. Ingat, motivator terbaik adalah diri lu sendiri. Dan willpower itu, keinginan dari dalam itu, wah itu ngeri banget guys. Jadi memang kamu harus sering latihan, membangun willpower, membangun keinginan dari dalam dengan cara apa? Membangun kesadaran diri, membangun awareness namanya self awareness. Kalau kamu sudah bisa self awareness, membangun kesadaran sendiri, kamu bisa self mastery, menguasai diri untuk menjadikan kamu siapa aja. Makanya di training gue bilang design the life you want. Lo tuh bisa mendesain sebenarnya kehidupan seperti apa yang lo inginkan, atau model training yang berbeda yang kontennya hampir sama namanya design your destiny. Jadi desain nasib apa yang lo inginkan dalam hidup, karena semua itu bisa didesain kayak gini, semua ada clue-cluenya ya. Simak terus, nanti gue akan share satu persatu bagaimana menjadwalkan dengan baik dan segala macamnya. Kalau kamu punya judul yang menarik untuk dibahas yang bisa gue bahas dari sudut pandang NLP, kamu bisa komen di bawah ini dan gue akan bantu membahasnya dari sudut pandang NLP yang sudah gue pelajari selama 10 tahun terakhir, yang mudah-mudahan bisa membantu lu berkembang, mendapatkan performance baik dan menjadi manusia berprestasi dan membanggakan orang tua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.